Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Bang Eki. Dan di program Sia Sehat kali ini saya akan mengajak sahabat sehat untuk mengenal lebih dekat tentang satu penyakit, di mana penyakit ini banyak sekali fakta atau mitos yang beredar. Bahkan fakta atau mitos ini menjadi informasi yang kita aminkan. Nah, untuk meluruskan informasi ini bersama saya di program Sia Sehat telah hadir Dr. Erneti, spesialis paru dari RSUD Tengku Rafiansyah. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bu, ini kita mau bicara tentang satu penyakit. Nah, namanya penyakit asma. Kita akan lebih mengenal tentang penyakit ini. Namun sebelum kita bicara lebih jauh nih, saya punya 3 pertanyaan. Ini menyangkut fakta atau mitos. Nah, Ibu tinggal jawab fakta atau mitos dan berikan sedikit penjelasan. Oke? Nah, sahabat sehat, yang pertama sekali akan saya tanyakan, fakta atau mitos, asma penyakit genetis atau keturunan? Fakta. Jadi penyakit asma itu bisa diturunkan dari orang tua atau misalnya ada kakek atau neneknya yang pernah menderita asma, bisa saja nanti salah satu keturunannya akan menderita asma juga. Asma juga. Oke. Jadi bisa penyakit itu diturunkan. Oke, diturunkan. Oke, fakta atau mitos untuk pertanyaan kedua, asma ini bisa disembuhkan? Asma itu adalah mitos. Asma itu tidak bisa disembuhkan. Jadi asma itu bisa kita kendalikan. Jadi maksudnya kita bisa hidup sehat walaupun asma itu ada bersama kita. Jadi asma itu kita kendalikan sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari tanpa mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas. Jadi asma tetap akan ada, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Yang bisa kita kendalikan. Ya, terakhir Ibu, fakta atau mitos, penderita asma tidak boleh berolahraga? Boleh, bisa mitos, bisa fakta. Maksudnya begini, ada beberapa asma itu penyebabnya aktivitas yang berlebihan, ya. Nah, kalau aktivitas yang berlebihan bisa saja itu adalah olahraga. Kalau memang penyebabnya kelelahan, berarti dia harus mengurangi aktivitas itu. Tetapi kalau selama pencetusnya bukan karena kelelahan, karena olahraga, olahraga tidak akan menghambat penderita itu. Oke. Jadi baik. bisa iya, bisa tidak. Oke, ini brainstorming nih untuk kita dan sahabat sehat di rumah. Baik, sahabat sehat, kita akan lebih kenal jauh lagi tentang penyakit asma ini. Jadi sebenarnya penyakit asma itu apa, Dok? Penyakit asma itu adalah penyakit peradangan dari saluran napas yang kronis, ya. Jadi itu ditandai nanti dengan adanya penyempitan saluran napas. Jadi yang bermasalah itu salurannya, parunya sendiri nggak apa-apa. Jadi salurannya itu nanti akan menyempit. Jadi makanya akan kita dengar nanti ada mengi, ada yang menciut, bunyi yang menciut. Jadi saluran napas itu sempit sehingga udara yang masuk sama kayak paralon, semakin kecil dia kalau kita tiup akan semakin kuat bunyinya. Jadi kalau saluran napas itu peradangannya semakin kuat saat serangan, jadi bunyinya akan semakin tinggi. Kalau masih gejala ringan, mungkin hanya akan bisa kita deteksi dengan pemeriksaan dengan memakai alat stetoskop misalnya. Tapi kalau dia sudah berat, dengan telinga saja sudah terdengar bunyi mengi atau bunyi menciutnya. Jadi ada ditandai dengan sumbatan saluran napas dan nanti akan kita dengar bunyi mengi. Nah, asma ini sama nggak sih, Dok, dengan sesak napas? Kalau dia sedang serangan, asma itu klinisnya memang ada sesak napas. Tapi tidak semua sesak napas itu karena asma. Jadi sesak napas itu juga bisa karena kelainan jantung, kelainan dari paru sendiri, kelainan dari ginjal, juga akan manifestnya bisa sesak napas. Jadi kalau asma sedang serangan memang klinisnya berupa sesak napas, tapi tidak semua sesak napas itu karena asma. Oke. Nah, yang menjadi penyebabnya ini, Dok, apa sih sebetulnya seseorang itu bisa terkena asma? Dia sudah punya ini asma. Jadi yang kita mengharapkan asmanya itu terkontrol dengan baik. Biasanya pemicunya macam-macam orang ini berbeda.
Bisa saja karena debu, yang paling sering itu karena debu, baik debu di dalam rumah atau debu di luar rumah. Kalau di luar rumah misalnya yang paling sering asap kendaraan atau seandainya serbuk bunga ya, atau asap pabrik itu juga bisa. Kalau di dalam rumah mungkin debu-debu yang karpet ya, atau bisa juga pencetus munculnya karena makanan. Jadi ada semacam gejala alergi begitu? Iya, bisa saja ya. Jadi ada faktor pencetus, bisa saja karena emosi, bisa saja karena olahraga yang berlebihan ya, bisa karena kelelahan. Jadi masing-masing orang itu pencetusnya tidak sama. Jadi untuk mencegahnya kita harus kenali dulu apa pencetusnya, apa pemicunya. Jadi pemicunya ini yang kita kendalikan. Bisa juga karena emosi. Jadi dia karena emosi yang berlebihan yang tidak bisa dia kendalikan, saluran napasnya jadi sempit. Oke. Nah, jika seorang ini kan sudah diketahui nih dia memiliki asma gitu. Nah, hal pertama yang harus dilakukannya apa nih, Dok? Yang pertama tadi kenali dulu pencetusnya apa, ya. Setelah kenal pencetusnya, kemudian dia harus bisa mengendalikan itu. Kalau seandainya pencetusnya debu, dia berusaha untuk menghindari itu. Bisa salah satunya dengan sering membersihkan ya. Kalau di rumah, bagusnya kursinya yang seperti ini nggak ada debu. Tapi kalau sempat yang ada bulu-bulu itu akan sering asmanya kambuh. Kalau memang karena debu, dia tidak boleh karpet yang mengandung banyak bulu ya. Jadi yang hal-hal begitu yang harus dihindari. Kasur juga tidak boleh yang kasur kapuk. Kita coba pakai kasur yang busa. Jadi kalau debu pencetusnya dia harus hindari debu. Kalau seandainya memang emosi, dia harus bisa mengendalikan emosinya. Kalau memang dia tidak bisa, dia mungkin perlu bantuan psikolog atau psikiater misalnya. Kalau dia memang betul-betul tidak mampu mengendalikan emosinya. Kalau karena infeksi, ya kita harus atasi infeksi. Kalau karena kelelahan, ya tidak boleh lelah. Jadi sebelum aktivitasnya harus menyesuaikan dengan keadaan dia. Jadi yang pertama dia harus kendalikan pencetusnya. Yang kedua, dia harus kontrol teratur berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi pengobatan asma itu ada dua macam. Yang pertama kalau dia saat serangan. Saat serangan yaitu tadi muncul mengis, sesak napas, batuk-batuk, sering terbangun malam. Itu salah satu gejalanya kalau serangan. Kalau serangan obatnya kita kasih obat yang saat serangan. Di dalam masyarakat sering yang dia kalau hanya saat serangan dia berobat. Dia lupa. Ada yang kedua yaitu pengendalian obat maintenance gitu. Jadi supaya serangan ini nggak muncul. Itu yang harus dia berobat teratur. Yang kita pakai biasanya obat-obat yang dihisap seperti ini. Ini obat-obat yang dia harus pakai rutin setiap hari. Jadi supaya nanti serangan itu nggak muncul. Nah, yang kebanyakan di masyarakat hanya mengobati kalau dia udah nggak sesak, dia berhenti berobat. Sementara tadi kan penyakitnya ini seumur hidup. Dia harus kendalikan dan harus rutin memakai obat-obat yang dihisap, yang diinhalasi ya. Ini obat-obat yang dihisap. Jadi karena asma ini nggak bisa disembuhin, faktornya juga banyak, menyangkut juga psikis ya, Dok ya? Ya, bisa. Oke. Nah, sekarang begini, ini asma ini menular nggak sih, Dok? Oh, tidak. Tidak. Nah, asma tidak menular. Ya, dia tidak termasuk penyakit menular. Oke. Karena dia diturunkan berarti ini otomatis juga terjadi pada semua usia. Bisa, biasanya paling sering pada usia anak muncul, usia bayi, anak. Tetapi kalau pada usia anak, sering pada saat dewasa dia bisa hilang. Tapi suatu saat kadang bisa kambuh lagi. Oke, nah ini kan pada fase ketika seseorang merasa dia sudah sembuh nih, atau sudah sehat dari asma. Nah ini bagaimana kita mengedukasi mereka? Kalau kita di Poli sering memberikan pengertian bahwa kalau sudah dewasa seperti ini muncul, biasanya penyakit itu tidak bisa sembuh. Jadi yang bisa kita kendalikan supaya dia bisa beraktivitas tanpa ada gangguan. Jadi istilahnya dia bisa hidup berdampingan dengan asma
aktivitasnya seperti biasa, sementara asmanya bisa dikendalikan. Jadi kita memberikan pengertian itu ke pasien, jangan sampai dia tidak berobat. Paling nanti obatnya bisa dosisnya yang kita turunkan. Karena proses peradangan itu, proses inflamasi itu akan berjalan terus. Suatu saat kalau dia tidak dapat obat anti radangnya, anti inflamasinya, dia muncul tiba-tiba bisa berat gitu. Jadi yang kita hindari supaya dia tidak muncul serangan. Karena setiap muncul serangan, fungsi parunya pasti akan berkurang. Nah, kemudian dok ini, bagaimana mengindikasikan seseorang itu terkena asma berat atau ringan? Jadi kalau dia datang ke IGD misalnya lagi serangan, jadi kita punya cara, kita lihat kondisi pasien itu, kalau dia masih bisa ngomong nih, dia masih bisa menceritakan, itu biasa masih ringan. Kalau dia sudah mulai duduk, kemudian tangannya sudah begini, terus kita lihat dia ngomong cuman bisa kata per kata, ini udah mulai nih masuk sedang. Kalau dia sudah diam, itu nih udah berat ini. Jadi kita bisa dari cara dia bicara, cara dia datang, itu kita bisa udah memilah nih. Ini masih ringan, ini sedang, ini ke arah berat yang mungkin bisa saja mengancam jiwa. Kemudian ya kita lihat nanti frekuensi nafasnya kita hitung. Kalau masih ringan, dia belum ada nampak tanda-tanda sesak. Tapi kalau udah agak berat, frekuensi nafasnya sudah melebihi dari normal. Kemudian nanti bisa kita lihat dari pemeriksaan fisiknya, kita dengarkan. Kalau menyinya sudah kedengaran di telinga, itu biasanya sudah sedang atau ke arah berat ya. Tapi kalau menyinya baru kita dengar dengan pemeriksaan bantuan alat, mungkin masih ringan gitu. Juga kalau kondisi yang sangat berat, bisa saja dia datang udah keadaan yang tidak sadar, dan itu perlu perawatan ICU yang segera. Nah terkadang kan pasien kita ini kan selalu mengabaikan gejala, selalu mengabaikan gejala, meskipun dia tahu dia sudah ada asma dari kecil gitu, kemudian asmanya datang musiman. Nah ini untuk memberikan informasi untuk pasien yang seperti ini gimana dok? Karena ini kan lumrah nih terjadi. Iya, memang banyak yang seperti itu. Dia merasa asma itu hanya diobati kalau dia sesak, kalau dia lagi serangan. Sebetulnya kan tidak boleh seperti itu. Asma itu harus kita obati saat serangan dan saat tidak serangan. Nah, saat tidak serangan ini kita harus memberikan pengertian kepada pasien supaya yang serangan ini tidak muncul. Jadi gunanya pengobatan maintenance itu, pengobatan pemeliharaan itu supaya serangan sesak ini tidak muncul. Kalau dia teratur berobat, memakai obat-obat inhalasi ini setiap hari, insya Allah serangan akutnya itu dalam setahun itu bisa kita hindari. Pengalaman ini pasien-pasien yang sudah rutin berobat malah dalam setahun itu dia tidak pernah ada serangan. Ya, kalau yang tidak rutin berobat bisa saja dalam setahun 3-4 kali dia serangan. Nah, ini dok, jika seseorang terkena asma, jauh dari fasilitas kesehatan, tidak bawa obat, tindakan apa yang harus dilakukan jika ada serangan? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat sehat, masih bersama saya dan Dr. Ernety, spesialis paru dari RSUD Tengku Raffiansyah. Nah, ini menyambung pertanyaan saya tadi dokter. Jika seseorang terserang asma dalam kondisi serangan, kemudian jauh dari fasilitas kesehatan, tidak dibawa obat yang seharusnya dibawa, ini apa yang harus dilakukan? Kemudian juga nih untuk informasi orang yang di sekitar pasien, apa yang mereka harus lakukan juga nih untuk memberikan pertolongan pertama? Biasanya kalau dia sudah ada asma, kita biasanya menganjurkan pasien itu kemana-mana harus bawa obat. Jadi sewaktu ada serangan dia bisa memakai obatnya saat itu. Yang kita sarankan sih obat-obat yang diinhalasi ya, dipakai yang dihisap atau yang disemprot. Tetapi kalau seandainya dia tidak membawa obat, biasanya kita sarankan saat itu dia harus mencari fasilitas kesehatan yang terdekat dengan dia supaya mendapatkan bantuan
obat-obatan untuk melegakan saluran nafas yang menyempit tadi. Jadi kalau dia memakai pakaian yang agak ketat, tolong dilonggarkan supaya saluran nafasnya bisa lega ya. Kemudian sambil pasien ini kita memang harus transfer ke fasilitas kesehatan. Ya, kalau dia memang tidak membawa obat sama sekali. Tapi biasanya kita sarankan pasien yang obat-obat yang dia pakai sehari-hari itu harus dia bawa kemana-mana. Jadi pas mulai terasa saluran napasnya agak sempit, itu obat sudah bisa kita langsung berikan ya. Obat-obat yang inhalasi ini banyak keuntungan ya. Biasanya pasien kan sering memakan obat yang tablet yang ditelan. Itu kalau obat yang ditelan kita tidak bisa memberikan lebih dari ketentuan, misalnya harus dipakai 3 kali sehari. Nah, sementara ini sedang serangan ini, obatnya jadwalnya masih beberapa jam lagi, kita tidak boleh memberikan obat yang tablet. Tapi kalau obat inhalasi ini, misalnya rutin dia pakai 2 kali sehari, di luar jam dia merasa ada serangan, boleh kita tambahkan lagi. Jadi dosisnya lebih kecil, ya. Kemudian masuk langsung ke target organ, kan langsung ke saluran napas, dengan efek samping juga yang minimal. Jadi kalau kita di sini sudah memberikan obat-obat yang inhalasi kepada pasien, tidak lagi memakai obat yang tablet yang diberikan secara rutin. Ya. Oke, nah ini dalam penanganan asma saya ada membaca nih istilah total control. Ini maksudnya seperti apa sih, Dok? Total control itu pasien setiap yang datang ke rumah sakit kita tanyakan ini. Jadi di situ dia tidak ada serangan harian lagi. Jadi sehari-hari dia tidak ada. Biasa kan kita tanya dalam seminggu berapa kali serangannya. Jadi pasien ini menjawab saya tidak ada lagi serangan harian. Kemudian kita tanyakan lagi, ada enggak terbangun malam karena sesak? Jadi serangan malamnya ada enggak? Jadi karena pasien asma ini sering terbangun malam. Perubahan cuaca ke arah pagi ya, dini hari jam 2, jam 3 itu sering terbangun karena saat itu saluran napasnya agak menyempit. Jadi dia terbangun. Pasien udah nggak ada lagi nih serangan malam, berarti itu jawabannya tidak ada, poinnya 0 gitu ya tadi juga. Kemudian kita tanyakan lagi, ada nggak dia mau pakai obat-obat pelega? Kan setiap dia ada serangan dia harus pakai obat pelega untuk melapangkan saluran napas. Oh saya nggak ada lagi mau pakai obat pelega, berarti ini aman nih, udah tadi 0 ya, poinnya tidak ada dapat poin. Kalau dia jawab ada berarti dia dapat poin 1, tapi kalau dia jawab tidak semuanya berarti poinnya 0. Yang terakhir kita tanyakan, mengganggu aktivitas nggak sehari-hari? Oh nggak, saya masih bisa nyuci, masih bisa olahraga, masih bisa ke pasar katanya. Jadi dia tidak mengganggu aktivitas. Jadi 4 pertanyaan standar ini kita tanyakan. Kalau jawabannya semuanya tidak, berarti asmanya terkontrol dengan baik ya, jadi terkontrol total. Tapi kalau seandainya jawabannya 1 atau 2, itu berarti dia terkontrol sebagian. Tapi kalau semuanya jawabannya ada 3 atau 4, berarti dia ini dapat dalam tanda kutip harus di warning nih, ini tidak terkontrol sama sekali. Berarti obatnya nanti kita pastikan. Kalau pasiennya tidak terkontrol atau terkontrol sebagian, kita tanyakan obatnya dia pakai rutin apa tidak. Mungkin agak bolong-bolong, pagi dipakai, besoknya dia lupa gitu, atau obatnya ketinggalan, atau mungkin faktor pencetusnya tadi belum kita kendalikan dengan sempurna, masih ada debu di rumah, atau masih cuaca ini agak dingin nih sekarang, sering hujan misalnya, atau jadi kita tanyakan, atau memang cara memakai obatnya yang salah. Jadi kita udah ajarkan, ternyata di rumah dia lupa. Jadi cara pakainya salah, berarti obat itu tidak bekerja dengan baik. Jadi kita harus pastikan semuanya. Nah, kalau kita evaluasi ternyata oh ini dia sudah benar, faktor pencetusnya juga udah, berarti dengan obat yang standar kita berikan belum memenuhi target yang kita inginkan. Mungkin dosisnya yang kita naikkan ya. Atau ada obat tambahan yang harus kita berikan. Jadi dia ada step 1, 2, 3 dan
4 sampai 5. Nah, step 1 biasanya cukup 1 obat ini saja. Step 2 nanti obat ini tapi dosisnya kita naikkan. Step 3 mungkin ada tambahan obat tablet. Step 4 nanti akan ada tambahan obat ini gitu. Jadi stepnya itu tergantung kondisi pasien saat itu. Kalau step 5 nanti ada lagi tambahan obat imunologi yang harus kita berikan. Cuman kita nggak punya di sini. Kita masih bisa mengobati sampai step 4 kalau di sini. Dan obatnya alhamdulillah semua tersedia di rumah sakit ini. Oke, ini yang di depan kita ini alat apa nih, Dok? Ini yang namanya spirometri ya. Spirometri ini alatnya untuk menilai fungsi paru pasien ya. Jadi pasien asma itu bisa kita nilai penyempitannya derajatnya seberapa ya. Jadi dengan meniup ini nanti pasien akan meniup ke sini, nanti kita lihat di monitor sini. Jadi ini fungsi parunya masih normal. Ini penyempitan saluran napasnya masih grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4 gitu. Berarti ada range-nya ya? Ada. Oke. Jadi yang kita harapkan di luar serangan dia fungsi parunya normal. Tapi kalau di dalam serangan ini bisa kita pantau, misalnya dia lagi serangan, kita periksa derajatnya mungkin di sedang. Setelah kita berikan obat-obat yang diinhalasi, obat yang diinjeksi, mungkin kalau serangannya berat, nanti kita bisa nilai lagi peningkatan fungsi parunya berapa gitu. Jadi ini kita bisa menilai fungsi paru dan penyempitan saluran napasnya di derajat berapa. Oke. Nah, ini kan melihat dari keterangan dokter tadi, penyakit asma ini juga berkaitan dengan lingkungan sekitar. Banyak sekali faktor yang menyebabkannya. Jadi treatment apa nih Bu yang harus dilakukan oleh seseorang yang memang sudah memiliki asma? Karena kan beda-beda nih. Mungkin dari gejala ringan treatmentnya seperti apa, yang sedang treatmentnya bagaimana, dengan kondisi berat juga treatmentnya seperti apa? Yang memakai derajat ringan sedang itu biasanya saat serangan. Okay. Saat serangan, kalau serangan ringan itu bisa rawat jalan ya. Tapi kalau sedang ke berat itu kita harus rawat inap. Biasanya pengobatan asma ini cepat perbaikannya ya. Setelah dia pulang nanti biasanya kita kontrol 1 minggu dan itu biasanya udah bebas serangan ya. Nah, nanti di poli baru kita mulai pengobatan untuk pemeliharaan. Nah, nanti kita evaluasi tiap bulan. Bisa pemeliharaan ini dosisnya diturunkan atau kalau dia tidak membaik dosisnya bisa dinaikkan atau obatnya yang ditambah. Oke, seperti itu. Oke. Sampai nanti tercapai asma yang terkontrol total tadi. Oke. Nah ini Dok, pertanyaan kita nih. Prinsip pola hidup sehat yang bagaimana yang harus dijalani oleh penderita asma? Yang pertama tadi harus mengenali faktor risiko ya. Kalau sudah tahu faktor risiko, dia harus kontrol berobat teratur. Jangan sampai nanti dia berobat hanya saat serangan. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, kontrol teratur ini rentang waktunya seperti setiap apa? Bulan. Setiap bulan. Kemudian juga dia bisa berolahraga yang kalau pada asma itu ada olahraga, ada senam asma ada, ya. Kalau dia tidak bisa senam, untuk fungsi paru berenang. Okay. Olahraganya, ya. Asma juga ada senam untuk asma ada. Jadi senam asma, kemudian renang juga Ya, bisa. bisa olahraga. Oke. Treatment yang lain Dok? Di samping obat-obatan, ya, obat-obatan yang dia harus pakai secara rutin. Ya. Seperti itu. Oke. Nah ini di bagian akhir dari bincang-bincang kita dalam program Sehat-Sehat ini sebagai dokter spesialis paru. Apa yang ingin disampaikan Dok untuk pasien-pasien penderita asma dan juga mereka yang hidup dengan asma tapi punya semangat yang kuat untuk tetap sehat? Buat teman-teman semua ya, pemirsa, kalau seandainya penderita asma jangan berkecil hati ya, karena asma ini walaupun tidak bisa disembuhkan, tetapi asma ini insya Allah bisa dikendalikan. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan asma. Dengan catatan ya, kita harus yang pertama kenali faktor risiko apa yang menyebabkan asma itu muncul. Dan faktor risiko itu harus kita kendalikan. Kemudian harus berobat teratur.
Jadi berobatnya jangan hanya saat serangan. Jadi rutin mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Karena penyakit ini penyakit yang lama, penyakit yang seumur hidup, sekarang sudah ada obat-obat pilihannya yang dipakai dengan inhalasi ya. Inhalasi ini maksudnya yang dihirup atau yang dihisap. Kelebihannya dengan dosis yang kecil, obatnya langsung ke saluran napas, mudah dan gampang dibawa kemana-mana. Karena obatnya cukup satu kali kontrol, satu obat bisa untuk 1 bulan ya. Jadi tidak merepotkan gitu. Yang penting asmanya bisa terkendali dengan baik dan kita bisa melakukan aktivitas normal sehari-hari tanpa gangguan. Oke, itu saja dok. Ya, sahabat sehat, ada beberapa pesan penting tadi yang disampaikan oleh Dr. Ernety. Kita juga bisa hidup sehat berdampingan dengan asma ya dok ya. Yang pasti kita harus menjalankan prinsip hidup sehat dan mengenal gejala asma yang ada pada diri kita. Saya Bang Eki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Dr. Ernety yang sudah bersama kami di program Sia Sehat. Aku sehat, kamu sehat, kita kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.